Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Jihad dan kaum muslimin dimanapun berada, Bapak Ibu sehat pagi ini? Sehat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan kepada Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, untuk menambah catatan amal kita sebagai bekal di akhirat kelak. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan semakin banyak kita bersalawat bisa menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teladan kehidupan berkeluarga, teladan dalam beribadah, teladan dalam kehidupan sosial juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tausiah kita pada pagi ini kita akan membahas tentang SKB 3 Menteri. Mungkin Bapak Ibu beberapa hari atau beberapa minggu belakangan itu masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, terjadi perdebatan yang sangat serius terkait dengan keluarnya putusan 3 Menteri atau SKB 3 Menteri. PP Muhammadiyah juga merespon, termasuk juga dari Aisyah. Ada 3 menteri membuat keputusan terkait dengan pakaian di sekolah. Jadi Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. Ini menyangkut tentang tata cara berpakaian kita, terutama umat Islam. Bagi kita, walaupun sebenarnya tidak hanya untuk umat Islam aturan ini, tetapi ini tentu berkaitan erat juga dengan kita selaku muslim, anak didik kita, siswa, atau diantara kita ada yang berprofesi sebagai tenaga pendidik. Nah, jadi judul SKB-nya ini tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik. Peserta didik berarti adalah siswa, kemudian pendidik berarti para guru, dan tendik tenaga pendidikan berarti pegawai non guru. Jadi pegawai-pegawai yang tidak mengajar di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, jadi terkait dengan atribut ataupun berpakaian anak-anak, guru, dan karyawan SD sampai SMK atau SMU, SMUN. Nah, paling tidak ada 2 hal yang harus kita catat, paling tidak dalam catatan Ambo, setuju atau tidaknya. Pertama, SKB 3 Menteri ini harus kita pahami, itu kan menimbulkan polemik yang cukup besar ya. Pertama harus kita pahami bahwasanya SKB ini pada hakikatnya
tidak melarang umat Islam menggunakan busana muslim di sekolah SD sampai SMU atau SMK, baik murid, guru, pegawai. Bahkan SKB ini bisa sebagai jaminan untuk kebebasan menggunakan seragam tersebut, termasuk dengan atribut keagamaan, atau tidak menggunakan atribut keagamaan tersebut. Jadi kalau di dalam bahasa SKB itu istilahnya memang penggunaan pakaian seragam dan atribut. Nah, jadi termasuk busana muslim, busana muslimah, terutama bagi yang perempuan. Pada satu sisi, aturan ini bisa juga sebagai jaminan bagi kita, termasuk juga umat Islam di daerah-daerah yang umat Islam minoritas. Tidak boleh ada yang melarang umat Islam untuk memakai pakaian muslim, pakaian muslimah. Nah, jadi tidak boleh. Bahkan ini bisa menjadi dasar kalau ada sekolah misalnya yang melarang siswi, bukan siswa ya, siswi. Kalau siswa emang dilarang pakai jilbab kan. Tapi kalau siswi, kalau ada sekolah yang melarang, terutama kalau aturan ini adalah sekolah negeri, melarang memakai pakai jilbab misalnya, maka aturan ini bisa jadi dasar bagi kita untuk mengatakan bahwa tidak boleh ada yang melarang. Sama halnya dengan sebaliknya juga, tidak boleh juga bagi kita pengelola sekolah untuk mewajibkan non-muslim memakai pakaian Islam. Atau bahkan di dalam aturan ini, terutama di dalam diktum yang ketiga, itu disebutkan bahwa Pemda, pemerintah daerah, termasuk juga pihak sekolah, tidak boleh mewajibkan, tidak boleh juga mewajibkan pendidik atau peserta didik, tenaga pendidikan, tidak boleh juga memerintahkan, mensyaratkan, termasuk juga mengimbau atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. Nah, ini juga hati-hati kita pengelola sekolah, para guru dan kepala sekolah. Aturan ini melarang, tidak membolehkan, memberikan kebebasan kepada sekolah, kepada para guru, kepada para peserta didik, kepada para siswa memakai seragam muslim bagi yang muslim ataupun tidak. Tetapi sebaliknya tidak boleh juga mewajibkan. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita nanti terkena. Nah, memang ini yang diprotes oleh umat Islam. Karena bagi seorang muslim kan memang ada kewajiban, terutama kepada sesama muslim kan, untuk mempraktekkan ajaran agamanya, termasuk juga bagi kita menyampaikan kepada para murid kita, orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab kita, untuk menjalankan ajaran agama, termasuk juga memakai pakaian muslimah bagi yang perempuan, karena ini merupakan tanggung jawab bagi setiap muslim. Tetapi kalau dilihat dalam aturan ini memang dilarang. Kalau kita lihat asbabul wurudnya atau latar belakang kenapa munculnya aturan seperti ini terkait erat dengan protes murid dan orang tuanya di daerah Sumatera Barat, di Padang. Jadi ada non-muslim yang protes terkait dengan kebijakan sekolah salah satu SMK di Padang untuk memakai pakaian atau busana muslim. Aturan ini sebenarnya sejak tahun 2005
ketika Fauzi Bahar jadi wali kota, ada instruksi dari wali kota tahun 2005 tersebut yang mewajibkan umat Islam untuk memakai pakaian termasuk busana muslimah. Bagi sekolah-sekolah, ketika kita lihat rentetan peristiwa tersebut, kemudian berita-berita yang kita dapatkan, wawancara dari Fauzi Bahar sendiri belakangan ini, sebenarnya ini lebih ditujukan kepada kaum muslimin sesuai dengan ketentuan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Jadi setelah 15 tahun aturan ini berlaku, kemudian juga kalangan non muslim ada juga yang menggunakannya. Kemudian ada protes setelah 15 tahun berlalu, ini menjadi viral di media sosial, menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Kemudian lahir SKB 3 menteri tersebut. Intinya dibolehkan, tidak dilarang, tetapi dilarang untuk mewajibkan. Dibiarkan saja. Namun ada hikmah yang kita tangkap di balik aturan ini, bahwasanya terkait dengan berpakaian, terkait dengan pendidikan anak dalam hal beragama, kalau memang dari sekolah berdasarkan aturan tersebut sudah ada larangannya, maka pada hakikatnya ini mengembalikan tanggung jawab pendidikan anak semenjak awal itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, kepada kita selaku orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Jadi tidak boleh selamat-selamat dewek saja. Bapak ibu rajin ke masjid, rajin mendengarkan tausiah, rajin sholat berjamaah, tapi abai dengan anak-anak. Aturan tersebut kembali seakan-akan mengingatkan kita untuk mengamalkan ajaran ini secara maksimal. Ku anfusakum, jaga diri, pelihara diri. Wa ahlikum, dan keluarga, anak, cucu, kalau suami berarti terhadap istri dan anak-anaknya. Wa ahlikum nara. Seakan-akan mengingatkan kita kembali. Hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita, setiap manusia, setiap orang yang dilahirkan sudah ada potensi fitrah, potensi kesuciannya. Apa fitrah tersebut? Fitrah bertauhid, fitrah beragama, fitrah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran kan fitrah tersebut. Setiap kita dibekali setelah berumur, janin ketika berumur 4 bulan atau 120 hari, terjadi dialog antara Tuhan dengan janin, setiap janin. Alastu birabbikum. Bukankah kamu tidak sadar, kamu tidak ingat, kamu tidak menyaksikan saya adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Setiap kita memastikan, fitrah kita memastikan bahwa kita bersyahadat. Syahidna, kami bersyahadat. Fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi. Maka orang tuanya lah, lingkungan terdekatnya lah yang membuat dia berubah. Apakah nanti pilihannya akan menjadi orang Yahudi, apakah orang Nasrani, ataukah orang Majusi. Cara kita mengajar, cara kita mendidik, sikap peduli kita, sikap kita menyiapkan anak-anak kita, ini akan menentukan anak ini ke depannya seperti apa. Makanya di dalam Islam kan, ketika anak baru lahir saja, kita disyariatkan untuk
mengazankan, mengumandangkan kembali, mengingatkan kembali lapas-lapas tauhid. Diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian diajak untuk bersyahadat kembali. Ini tidak hanya mengingatkan kita kepada anak-anak kita, kalau kita berharap suatu saat nanti di hari tua kita, anak kita juga yang akan membisikkan kita. Tetapi sejak awal kita bisikkan mereka kembali bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Begitu seterusnya, menginjak remaja. Jadi jangan keliru. Banyak orang-orang tua sekarang keliru, ingin gampang. Begitu anak sudah mulai merengek, apa yang dikasih? HP dikasih. Diputarkan game. Diputarkan TikTok. Ini bahaya sekali. Ibu-ibu dan bapak-bapak lihatlah. Karena di kendaraan anak-anak itu kayak orang ayan, kejang-kejang. Ambo tanyo ke anak ambo yang bujang, napunya tuh nak, tuh TikTok namanya ya. Ya generasinya beda kayak kita kan. Kawan-kawan ambo tuh cak itulah ya. Banyaknya yang TikTok. Apalagi yang Tino. Nah, ayah pesan kau jangan sekali-kali belajar untuk TikTok. Cak orang ayan. Bahkan kalau kita dapat video, mungkin ibu bapak ada juga dapat video orang yang sudah kerasukan, keranjingan TikTok itu. Apapun yang nyo lakukan, begitu nyo dengarkan musik, hentakan musik TikTok, nyo bergerak, cak orang ayan. Ada yang boleh dalam video itu lagi bersanding. Begitu nyo dengar musik cak itu, susah nyo melepaskan diri. Kejang-kejang cak itu. Nauzubillah min zalik. Paling tidak ada unsur malu, al-haya yang sudah hilang. Gerakan-gerakan yang tidak bagus kemudian divideokan, viral, ditonton oleh orang. Jadi dosa jariah. Apalagi kalau orang juga mempraktekkannya. Kalau TikToknya untuk yang baik-baik tidak apa-apa. Tapi kalau TikToknya dengan gerakan-gerakan yang tidak baik, erotis, yang tidak pas, maka akan jadi dosa jariah. Jadi kalau dulu, jadi sampai ada yang mengatakan kalau dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian ada juga Pak tambah sikok lagi. Aku berlindung kepada Allah dari ibu-ibu yang sen kanan belok kiri. Nyo sennya kanan tapi nyo belok kiri. Kini tambah sikok lagi. Berlindung kepada Allah dari orang-orang yang TikTok, yang tidak pada tempatnya. TikTok yang salah. Malu, rasa malunya yang sudah hilang. Jadi aturan tersebut mengingatkan kita kembali tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab anak tidak dapat tidak, orang tua yang pertama kali. Kelaknya akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua, kalau ini terkait dengan berpakaian, kita lihat di dalam Al-Quran. Orang tua harus ingat, orang tua harus mengingatkan kepada anaknya. Ada 2 ayat yang membahas tentang pakaian ini. Pertama adalah surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu. Jadi khusus perempuan ya. Kalau anak lanang tidak masuk. Jadi kalau ada yang tidak pakai jilbab, lanang itu tidak apa-apa dimarahi. Ada juga yang ngadu, Ustaz, ambo dimarahi.
ke ibu ambo, ke bapak ambo untuk pakai jilbab. Cemano caranya Ustaz? Iyalah orang lanang wajibnya untuk larang. Wa banatika wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan yang beriman, kaum muslimah, yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan pakaian ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayya'rafna fala yu'dzaina. Apa tujuannya? Ayya'rafna, agar bisa dikenal, agar bisa dibedakan. Fala yu'dzaina, sehingga tidak disakiti. Dengan siapa dibedakan? Kenapa disebut dengan ayya'rafna? Ayat ini sesuai dengan konteks pada waktu itu. Orang-orang yang tidak berjilbab, orang-orang yang membuka auratnya pada masa Al-Quran ini turun, ini adalah orang-orang jahiliyah, para budak. Nah, jadi orang-orang yang tidak merdeka, para wanita-wanita yang bisa diperjualbelikan statusnya budak, itu memang mereka tidak memakai, tidak menutup auratnya, tidak menutup kepalanya. Seperti dikatakan oleh Imam Tabari dalam ketika menafsirkan ayat ini. Ayat ini kalau ditafsirkan maka dia akan berbunyi dalam penafsiran At-Tabari tersebut, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin la yatasabbahunna bil ima'i filibasihinna. Wahai nabi, katakanlah kepada istrimu dan kepada anak perempuanmu dan perempuan yang beriman, la yatasabbahunna bil ima'i filibasihinna, agar mereka tidak menyerupai dalam berpakaian dengan al-ima, dengan para budak. Kenapa budak tersebut? Idahunna kharajna min buyutihinna lihajatihinna. Para budak tersebut, budak perempuan, kalau mereka keluar dari rumah mereka, kharajna min buyutihinna lihajatihinna, untuk suatu keperluan, apakah belanja, ke pasar, kemanapun, fakasafna syu'urahunna wa wujuhanna, mereka membuka, kepala mereka terbuka, wajah mereka juga otomatis terbuka. Walakinna liyudnina alaihinna min jalabibihinna, tetapi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang jahiliyah pada masa tersebut, mereka terbiasa, para budak itu kalau keluar dari rumahnya buka aurat. Rambut kepala mereka terbuka, rambut mereka tergerai. Walakinna, tetapi orang-orang beriman hendaklah mereka menutup. Nah, jadi menjulurkan pakaian ke seluruh tubuhnya. Li'alla yu'radu lahunna, supaya orang-orang beriman tersebut tidak disakiti oleh orang-orang fasik. Jadi orang-orang fasik, orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka tahu para budak yang kedudukan mereka sangat rendah, mereka akan goda. Jadi agar orang-orang beriman tidak diganggu, tidak disakiti, maka harus menutup kepalanya, menutup auratnya. Jadi orang-orang jahiliyah dulu memang milih-milih juga. Sampai sekarang kan cak itu juga Bapak Ibu. Kalau ada perempuan-perempuan yang berpakaian seronok, berpakaian pakaian ketat, banyak orang yang menggodanya. Kan iya bu nak. Ah, ini ibu-ibu yang lah tua, bukan sekarang saja, dari dulu cak itu bu nak. Ah, ibu-ibu pengalaman. Digoda, diganggu kayak laki-laki fasik, orang-orang yang tidak beriman, atau orang beriman tapi suka melakukan perbuatan dosa, diganggu. Bukan hanya orang jahiliyah sebagaimana dalam ayat ini, tetapi juga bahkan sampai masa sekarang nampak perempuan yang berpakaian pakaian yang seronok, terbuka jilbabnya, akan ada, paling enggak kita dengar kan, siu katanya kan. Nah, tapi coba
Kalau yang berjilbab tidak berani, takut. Palingnya akan mengucapkan Assalamualaikum Ustazah. Walaupun kadang niatnya untuk menggoda juga. Assalamualaikum Ustazah. Kalau ibu-ibu didoakan saya itu jawab Waalaikumsalam. Tapi kalau yang melebihi Assalamualaikum ada embel-embelnya panjang jawabannya, ibu baca tahu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau perlu baca ayat kursi. Karena asyaiton yang menggoda minal jinnati wan nas. Bisa jadi pada saat itu adalah syaitan yang berwujud manusia. Jadi tidak masuk jahiliyah saja, tetapi juga pada masa sekarang orang kalau berpakaian tidak menutup aurat maka akan rentan diganggu, gampang digoda paling tidak oleh orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beriman. Kemudian ada surat yang kedua terkait dengan aurat bagi perempuan ini. Dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, mukminat, yaghdudna, untuk merendahkan pandangannya, menjaga pandangannya. Sebelumnya ayat ini berbunyi qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangannya. Ini lanjutannya. Kepada perempuan untuk menundukkan pandangan juga. Jadi sama-sama menjaga pandangan. Laki-laki menjaga pandangan, perempuan juga menjaga pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kehormatannya, kehormatan sensitif faraj ini. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah memperlihatkan perhiasan. Ulama menafsirkan ini sebagai aurat illa ma zahara minha, kecuali apa yang biasa tampak. Ulama menafsirkan yang biasa tampak ini adalah muka dan kedua telapak tangannya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, kemudian hendaklah para perempuan tersebut menutupkan kain kudung atau kain kerudung sampai ke dada mereka. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, disebut juga dengan tafsir Ibnu Katsir, menerjemahkan makna khimar. Kalau tadi jilbab, sekarang khimar. Jamaknya adalah khumur. Khimar adalah al-maqani'u yu'malu laha sifat doribat ala suduri nisa, yakni tudung kepala, penutup kepala yang menjulur hingga menutup dada perempuan. Jadi auratnya itu adalah menutup kepala, lehernya juga ditutup sampai ke dada, menutup dada wanita, suduri nisa. Ini menurut Ibnu Katsir. Kemudian menurut Al-Qurtubi, ayat ini sekaligus mengoreksi tradisi wanita Arab jahiliyah. Ketika memakai penutup kepala, mereka menyampirkan maksudnya penutup dada itu dilipat ke belakang itu sehingga ujungnya itu sampai ke balik punggung sehingga tidak menutup dada mereka. Jadi kalau ayat ini adalah menutup dada. Sekarang ini kan banyak jilbab, ada namanya jilbub. Jilbab ada jilbub. Kalau jilbab itu menutup sampai ke dada, kalau jilbub kepalanya ditutup, tetapi bagian-bagian yang lain tetap kemana-mana, mencirikan, menampakkan, baik belakang ataupun depan, sehingga auratnya seharusnya ditutup terlihat. Ini yang menurut Imam Qurtubi, ayat ini mengoreksi kebiasaan. Jadi orang-orang Arab jahiliyah memang melakukan itu. Jilbabnya panjang tapi disampirkan, apa namanya itu? Dilipat ke belakang. Sehingga
bagian-bagian yang seharusnya tertutup, seharusnya tidak tampak menjadi tampak. Nah, jadi menurut Qurtubi ayat ini untuk mengoreksi, memang harus ditutup nian. Jangan sampai mencirikan, memperlihatkan hal-hal yang harus ditutup. Makanya perempuan, wanita muslimah ketika meninggal dikafani, kain kafannya kan lebih banyak. Karena memang yang harus ditutup dari perempuan ini lebih banyak dibandingkan dengan yang laki-laki. Nah, jadi tanggung jawab kita, ada aturan itu atau tidak, ada aturan SKB tadi atau tidak, ataukah direvisi nanti ataukah tidak, apakah dibiarkan kembali sekolah untuk mewajibkan. Tetapi paling tidak ini adalah tanggung jawab bagi orang tua, bagi kita terhadap anak-anak kita, keluarga kita. Sebagai khotimah, ada hadis Nabi, salah satun qad haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannata. Ada 3 hal yang Allah haramkan, ada 3 orang yang Allah haramkan surga untuknya. Pertama adalah mudminul khamar, orang yang candu khamar, orang yang mabuk miras, narkoba, morfinis. Itu pertama, termasuk orang-orang yang terkait dengan itu, bisnisnya juga. 3 kelompok yang tidak bisa masuk surga, diharamkan oleh Allah. Yang kedua adalah al-aqu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian ad-dayus. Nah, jadi ada kelompok dayus. Siapa itu dayus? Alladzi yukirru fi ahlihil khabatha. Hadis riwayat Ahmad, terdapat juga dalam riwayat Nasai, terdapat juga dalam riwayat Tabrani. Siapa itu dayus? Yakni orang yang membiarkan terjadinya maksiat, terjadinya perbuatan dosa dalam keluarganya. Jadi orang tua yang membiarkan anak-anaknya tidak menutup aurat, bergaul dengan secara bebas, pergi kemanapun dengan siapapun juga, tanpa ditanya, tanpa diperiksa, tanpa dipedulikan, maka terancam kelompok dayus namanya. Tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan lingkungan yang ada dalam keluarganya, persoalan-persoalan agama yang ada pada anaknya mau sholat atau tidak, anaknya bangun jam berapa, subuh atau tidak, dibiarkan saja. Ini adalah kelompok dayus namanya, yang Allah haramkan surga untuknya. Biarlah Bapak Ibu kita dibilang sama anak-anak, kepo ama yubak kok, mau tahu be urusan orang. Biarlah, karena ini adalah tanggung jawab kita yang nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kamu pimpin. Bahkan seorang bapak, warrajulu mas'ulun ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Seorang laki-laki dimintai tanggung jawab terhadap keluarganya. Wal mar'atu mas'ulatun ala baiti zaujiha. Termasuk juga seorang perempuan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang ada dalam tanggung jawabnya dalam keluarganya tersebut. Baik Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah, sebagai khotimah, sebagai closing penutup, mari kita menungkan kembali, kita renungkan kembali sejauh mana kita peduli dengan anak dan keluarga kita. Kita sama-sama mau anak dan keluarga kita selamat di dunia dan di akhirat. Apapun aturan-aturan yang ada, tanggung jawab utama tetap kembali kepada kita, orang tuanya, yang nanti akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang kita didik, apa yang kita ajarkan, kepedulian kita terhadap masa depan mereka. Barangkali inilah tausiah kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa natubu ilaik. Nasrun minallah fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.